Nggak disangka, ternyata 1 dari 2 orang penderita diabetes nggak sadar kalau dirinya terkena diabetes. Mungkin sebagian besar dari bapak dan ibu sudah ada yang sebenarnya mulai merasakan gejala diabetes, seperti sering buang air kecil, mudah haus atau lapar, kesemutan, hingga mengalami berat badan susut, tapi belum sadar kalau ternyata diabetes. Atau mungkin udah curiga, tapi masih merasa takut untuk cek kadar gula darah. Padahal kalau kita bisa mendeteksi diabetes lebih awal, komplikasi seperti luka diabetes, gangguan ginjal, kerusakan saraf, bahkan stroke atau serangan jantung itu bisa segera kita antisipasi loh. Minum kopi mau sehat jangan pakai gula. Roti, kue pastinya banyak mengandung gula, hentikan. Ya, roti tawar itu sebetulnya nggak tawar Pak, tetap aja gulanya tinggi Pak. Yang biasa kita makan pagi hari roti tawar ya. Lebih baik kalau makan roti gandum non gluten. Ya, gluten free. Jadi jaga makan. Yang ketiga dengan cara memperhatikan kualitas yang kita makan, kurangi nasi putih atau kurangi karbohidrat, kurangi goreng-gorengan, kurangi garam, kurangi santan. Itu hanya sekedar mengurangi, tapi yang betul-betul dihentikan adalah gula pasir. Ya Pak. Kalau mau masih makan gula pasir, bunuh diri Pak. Yang sudah usia 60 tahun itu masih, ya itu namanya bunuh diri. Jangan makan gula pasir, ini penting sekali Pak. Bapak Ibu mau minum kopi boleh, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini barusan yang Bapak minum, mohon maaf sekali, itu adalah kopi dengan krim, itu tinggi sekali kadar gulanya. Ya, sangat tinggi kadar gulanya. Enak memang Pak, rasa enak itu hanya 6 cm Pak. Dari lidah ke ini hanya 6 cm, sementara usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Berapa meter tuh? Usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Pembuluh darah Bapak panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Itu panjang pembuluh darah kita. Nah, kita lebih ngandelin, lebih ngutamain yang 6 cm ketimbang panjang usus, panjang pembuluh darah. Nah, itu dia, ya. Oke, jadi jangan makan gula pasir. Hoax terbesar sepanjang sejarah dunia kedokteran. Tolong perhatikan, di luar sana hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak hoax. Hoax terbesar sepanjang sejarah adalah kolesterol, di mana kolesterol menjadi kambing hitam, penyebab hipertensi, penyebab kekentalan darah, penyebab penyumbatan pembuluh darah, penyebab stroke, jantung, dan seterusnya. Itu hoax. Kok bisa dok? Padahal dokter di luar sana pun menyalahkan kolesterol. Kalau kolesterol tinggi buru-buru disuruh minum simvastatin. Betul atau betul? Ini Pak, penyebab kerusakan di dalam tubuh kita adalah proses oksidasi. 80% penyebab kerusakan adalah proses oksidasi. Oksidasi ini apa? Oksidasi ini contohnya analoginya besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Oksidasi tidak bisa kita hindari sebagai proses alami, ya. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, sehingga Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Disebut sebagai rajanya obat, namanya antioksidan. Ada 2 antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita, glutathione sebagai rajanya antioksidan dan superoksid dismutase SOD sebagai panglimanya. Di saat tubuh kita teroksidasi, tubuh kita akan memproduksi glutathione dan SOD, di mana oksidasi itu terrealisir oleh 2 antioksidan tersebut. Namun setelah usia Bapak 40 tahun, di titik itulah produksinya semakin menurun. Sehingga di saat oksidasi terjadi dalam tubuh kita, terbentuk yang namanya radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang akan merusak sel-sel tubuh kita, termasuk merusak pembuluh darah. Proses oksidasi pertama kali menyebabkan inflamasi, peradangan, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan oksidasi naik tak terhingga. Itu disebut sebagai stres oksidatif. Penyebabnya apa? Gangguan mental, stres berlebihan, makanan-makanan yang tidak baik, makanan junk food, dan ternyata ada satu
makanan yang menyebabkan oksidasi naik 6 kali lipat, menyebabkan peradangan di pembuluh darah yang namanya gula pasir. Jadi gula pasir itu 10 kali lebih jahat daripada lemaknya daging kambing. Dan di saat kita makan gula pasir secara sengaja ataupun tidak sengaja, tubuh kita teroksidasi. Pertama kali yang dirusak adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu jalannya darah. Kalau pembuluh darah kita rusak, bolong-bolong karena inflamasi, tubuh kita berupaya untuk menambalnya. Nambalnya pakai apa? Kolesterol. Tapi jangan disalahkan kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang berfungsi untuk nambal yang rusak-rusak tadi, sehingga terjadi yang namanya plak kolesterol. Kalau plak kolesterol itu terus terjadi dalam tubuh kita, kalau itu terjadi di otak, pembuluh darah otak, stroke namanya. Kalau di jantung, serangan jantung. Tapi di sini tolong perhatikan, bukan kolesterolnya menyebabkan sumbatan. Kalau pembuluh darah Bapak mulus, tidak rusak, kolesterol itu hanya sekedar lewat. Karena fungsi kolesterol itu sangat banyak, Pak. Dia sebagai bahan dasar untuk membuat pembuluh darah kita menjadi elastis. Ya, bahan dasar antibodi, bahan dasar makanan sel kita, semua membutuhkan kolesterol. Bahkan 70% kolesterol yang ada dalam darah kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Tapi karena proses oksidasi inilah yang pada akhirnya kolesterol yang tadinya baik-baik saja menjadi jahat. Penyakit jantung itu penyebabnya apa? Kolesterol. Ya, like everyone ngomong itu. Lo tahu nggak kalau yang katanya itu fakta? Statement itu karena pabrik gula ngebayar ilmuwan. Ini yang bener. Di Inggris itu ada satu perusahaan gula yang baru buka dan lagi viral-viralnya waktu itu 1950 apa 50 kalau gue nggak salah. Lalu 1955 atau berapa gue lupa detailnya, itu ada penelitian yang keluar, penyebab penyakit jantung adalah kebanyakan gula. Stroke dan penyakit jantung, penyakit kardiovaskular ya. Teorinya begini, yang menghambat itu kolesterol. Ya. Analoginya gini deh, jalan tol, truknya banyak. Tapi kalau jalannya mulus-mulus aja, jalan lancar-lancar aja. Oke. Tapi kalau jalan tol yang banyak truknya, terus tiba-tiba jalannya berlubang, macet dong. Iya, benar. Jadi yang salah truknya atau jalannya rusak. Jalannya rusak. Memang yang jadi ngantri itu kolesterol. Ya, tapi karena pembuluh darahnya rusak, namanya inflamasi atau peradangan. Penelitian itu keluar. Karena penyebab jalan berlubang tadi adalah gula, 100% begitu. Melihat itu pabrik gulanya ngerasa kayak ini ngerusak bisnis gua banget nih. Gua bayar lah itu ilmuwan untuk menuliskan jurnal kalau penyebabnya adalah kolesterol yang kita pahami sampai sekarang. Jadi itu ada jurnalnya. Jadi itu berita tapi dijurnalin. Jadi udah ada orang yang meneliti tentang keabsahan berita itu. Rokok, alkohol, dan narkoba. Mungkin kita semua udah tahu ya bahaya dari ketiga barang tersebut, mulai dari bikin kecanduan sampai dengan resiko kematian. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya bahayanya bisa dibilang mirip. Sama-sama bikin ketagihan dan kecanduan dan sama-sama mematikan juga. Tapi uniknya barang ini tuh nggak sebegitunya diatur peredarannya. Bahkan mungkin bisa dibilang biasa aja nggak diatur samsek. Beda sama tiga hal yang gue sebutin tadi. Gue cukup yakin kalau lo semua udah pasti pernah atau bahkan mungkin setiap hari mengkonsumsinya ya sebagai warga negara Indonesia. Dan gue yakin barang itu juga ada di mayoritas dapur orang Indonesia. Apakah hal itu? Well, hal itu adalah gula. Sebagai bahan makanan, gula bertanggung jawab atas meningkatnya tingkat obesitas di Indonesia. Sebanyak 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Konsumsi gula berlebih juga jadi faktor utama munculnya penyakit diabetes. Again, penyebab utama kematian nomor 4 di Indonesia. Dan gula ini sebenarnya kan ada di dalam nasi. Gula itu sebenarnya bukan cuma gula pasir, ada juga gula aren, ada juga gula apa. Basically semuanya itu ya gula. Ngelihat fakta tadi, sebenarnya nggak heran kalau salah satu penulis, profesor di bidang nutrisi asal Britain, di tahun 1972, dia mendeskripsikan gula dengan 3 kata ini. Pure, white, and deadly. Itu adalah judul buku yang ngebuat dia dimusuhin banyak ilmuwan di masanya karena dia berani mengungkap bahaya di balik gula. Dan waktu itu, profesor itu tuh bilang kayak gini, kalau misalnya efek gula yang sebenarnya terungkap, bahan itu bakal segera dilarang. Udah 50 tahun sejak dia menerbitkan bukunya dan sampai sekarang, banyak dari kita yang memang udah paham dan juga aware tentang bahaya konsumsi gula berlebihan. Tapi,
kenyataannya memang gula tetap jadi bagian yang tidak terpisahkan. Semua orang harusnya ya hidupnya nggak bakal terpisah dari gula sih. Coba lo perhatiin deh, makanan dan minuman yang belakangan ini jadi tren dan jadi top search lah, entah di ojol atau dimanapun. Basically ya boba, kopi, croffle, dessert box, atau makanan dan minuman yang sering lo lihat di minimarket. Hampir semuanya pakai gula sebagai salah satu bahan utama. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau bahayanya kayak gitu, terus kenapa sih gula nggak dilarang atau dibatasi penggunaannya? Kita semua juga udah tahu kalau kebanyakan gula itu bikin diabetes, bikin gemuk. Tapi kenapa susah banget buat lepas? Apakah ada sesuatu di balik gula?